Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Dan mohon maaf pada hari kemarin saya itu libur nggak up video dikarenakan ada kendala ya, dikarenakan sinyalnya itu agak error, jadi susah banget untuk di up videonya. Nah, di sini teman-teman saya itu berkegiatan siang sampai sore hari menjelang berbuka puasa ya. Dan di sini saya itu mau bikin untuk takjil, yaitu mau bikin bubur kacang ijo. Nah, untuk buburnya ini tuh saya pakai kacang ijo, santan dan juga gula merah. Dan nanti saya itu tambahkan sedikit gula pasir biar manisnya itu semakin pekat ya teman-teman. Karena di sini keluarga saya itu agak suka yang agak manisan ya teman-teman. Dan barusan tuh saya juga udah masukin sejumput atau sesendok kecil garam ya teman-teman, biar rasanya itu nggak monoton. Nah, di sini dilanjut lagi saya kasih santan instan. Seharusnya mah pakai santan yang diparut itulah ya teman-teman, biar rasanya itu makin mantul. Tapi dikarenakan nggak ada ya teman-teman, harus pesen dulu. Jadi pakai santan instan aja. Untuk saat ini banyak banget yang instan-instan ya teman-teman. Jangankan santan instan, bumbu-bumbu aja udah banyak yang instan-instan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kerepotan di rumah atau digercep ya waktunya, itu tuh insya Allah bisa banget. Oke, singkat ceritanya untuk bubur kacang ijonya itu sudah selesai atau sudah matang, dan di sini saya mau lanjut untuk masak berbuka puasa ya teman-teman. Nah, di sini saya panaskan minyak di teflon ya, dan di sini saya tambahkan sedikit. Dan untuk penggorengannya saya itu mau menggoreng perkedel kentang ya teman-teman, karena stok kentang itu masih banyak lumayan, dan saat ini saya mau olah kentangnya itu menjadi perkedel aja. Dan mohon maaf apabila pas tadi pembuatan atau untuk mengadoni perkedel kentangnya itu nggak divideokan ya teman-teman, karena benar-benar kalau puasa seperti ini itu benar-benar ribet banget dengan berkegiatan di rumah gitu ya. Karena untuk berkegiatan di rumah itu menjadi double sih menurut saya, karena masak-masaknya itu untuk sahur dan juga berbuka. Ditambah lagi untuk takjil ya teman-teman. Dan untuk takjil saya itu suka bikin sendiri kalau ada Pak suami ya, insya Allah. Karena keluarga saya itu suka yang manis-manis, jadi kalau beli itu nggak cukup ya teman-teman. Dan juga memakan budget yang lumayan. Nah, kalau bikin untuk takjil insya Allah itu tuh kalau si kakak, si adik, Pak suami dan juga saya kalau mau lagi itu tuh tinggal nambah lagi ya. Karena kalau puasa seperti ini tuh benar-benar ya haus banget dengan yang manis-manis, karena saya dan keluarga saya tuh benar-benar suka dengan yang manis. Nah, untuk perkedel kentangnya tadi tuh udah satu masakan ya, udah mateng, dan di sini saya lanjut untuk menggoreng selanjutnya. Nah, teman-teman, masak apa nih untuk puasa pertama, untuk berbukanya dan juga takjilnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, saya tuh mau mohon maaf kepada Bunda Radisha Divani yang dari Jakarta Selatan, itu tuh minta disapa-sapa tapi saya kelupaan. Saya itu kemarin nyari-nyari catatannya di mana, padahal itu terselip ya di tempat bukunya si Ade, Masya Allah. Dan hari ini tuh saya baru nemu ternyata Bunda yang namanya Bunda Radisha Divani dari Jakarta Selatan baru disapa hari ini. Mohon maaf ya sekali lagi Bunda. Terima kasih untuk Bunda Radisha Divani dari Jakarta Selatan. Pokoknya salam kenal dari saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi. Semoga Bunda senang ya ngelihat video sederhana saya, karena video saya ini adalah vlog ibu rumah tangga desa ya teman-teman. Jadi benar-benar saya itu tinggal di kampung. Jadi vlognya itu nggak ada yang aneh-aneh atau nggak ada yang wah-wah ya teman-teman. Jadi video saya itu benar-benar sederhana banget. Jadi sesuai apa adanya aja yang ada di rumah yang saya kerjakan ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman juga yang lain yang mau disapa-sapa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Untuk perkedel kentangnya sudah selesai saya goreng teman-teman. Dan di sini saya lanjut untuk menggoreng bawang merah dan juga rebon ya teman-teman. Ini tuh ikan teri rebon, benar-benar enak banget sih menurut saya. Karena ikan rebon itu nggak ada tulangnya atau apa, karena kalau digoreng agak garing itu tuh benar-benar crunchy ya. Nah teman-teman, di dubbing hari ini tuh benar-benar ya agak gemuruh atau gimana, mungkin teman-teman juga dengar itu tuh suara gemuruh hujan dikarenakan
Untuk cuaca minggu-minggu ini bener-bener Masya Allah banget, cuacanya itu bener-bener nggak bisa ditebak. Jadi kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kemarin juga nunggu hujannya reda, itu tuh nggak reda-reda, alhasil saya tuh nggak bisa dubbing ya teman-teman. Dan untuk saat ini saya paksakan aja untuk dubbing, karena kalau nunggu lama-lama itu tuh yang pastinya takutnya nggak reda-reda lagi seperti kemarin. Oke teman-teman, untuk masakan menu berbuka puasa hari ini sudah selesai. Ada perkedel kentang, ada sambal rebus, ada urap daun singkong, dan ada juga lalapan rebusan daun singkongnya. Ada ikan rebon teri ya teman-teman, atau ikan rebon goreng, dan juga ada sayur ya teman-teman untuk anak-anak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, walaupun menunya itu sangat sederhana, menunya ala-ala kampung ya teman-teman, itu kami sangat bersyukur karena bisa berbuka puasa bersama. Alhamdulillah, setelah masak-masak sudah mau menjelang maghrib, di sini si kakak ngambilin masakan-masakannya ke depan rumah ya teman-teman, atau ke ruangan TV, karena kita mau berbuka bersama di sana. Karena kalau di dapur nggak cukup ya, karena ruangan dapur itu benar-benar sempit. Nah, si adek juga bantuin nih untuk ngambilin masakannya. Dan di sini saya tuh lagi ngambil gelas dulu ya teman-teman untuk takjilnya. Dan di sini saya mau wadahin dulu untuk takjilnya, yaitu bubur kacang hijau. Yang pertama saya buat yang sudah didinginkan. Dan untuk bubur kacang hijaunya itu nggak pakai es ya teman-teman, dikarenakan nggak ada. Dan kata Pak suami jangan pakai es biar nggak cepat panas dalam katanya ya. Karena kalau bulan puasa itu identik dengan panas dalam. Jadi untuk jaga-jaga aja ya. Nah, benar-benar untuk bulan puasa itu ramai banget ya teman-teman, apalagi cuacanya itu hujan atau mendung. Jadi si kakak atau si ade itu nggak bisa main atau ngabuburit keluar ya teman-teman bersama teman-temannya. Nah, di sini si ade bilang si ade mau gelas yang ungu katanya biar tinggi, Masya Allah. Nah, di sini saya juga ngawadahin nih untuk si mamah ya teman-teman, walaupun cuma sedikit ewang gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya itu kebagi. Dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, semuanya itu kebagi, malahan ada sisanya sedikit gitu ya. Itu tuh saya sisain untuk sahur, karena setelah sahur kalau nggak makan yang manis-manis rasanya itu ada yang kurang gitu ya. Pokoknya waktu itu nggak terasa ya teman-teman, apalagi pas kita itu masak-masak, Masya Allah serasa cepet banget gitu ya. Saya itu suka start masak setelah zuhur, dan untuk selesainya itu sebelum maghrib, malahan sebentar lagi maghrib gitu ya. Mungkin dikarenakan kompornya itu cuma satu tungku atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Jadi agak gimana ya, menurut saya itu agak lama gitu, karena masaknya juga ngantri sih. Walaupun masakannya itu simpel-simpel aja. Nah, barusan tuh Pak suami udah ngambil untuk takjilnya ya teman-teman. Dan di sini saya baru pulang dari rumah mama. Dan ini saya dikasih pisang ya sama bapak, yaitu pisang emas. Dan saya mau wadahin aja dulu biar ada temannya untuk takjil ya. Nah, alhamdulillah waktu maghrib sudah tiba teman-teman, Masya Allah. Dan di sini saya minum dulu air putih sedikit, lalu ngambil yang manis-manis yaitu bubur kacang hijaunya. Lalu saya ngambil tempat duduknya. Nah, itu si ade mulai berdatangan. Si ade itu udah selesai sholat maghrib dulu ya teman-teman. Katanya dia itu biar jongjon, biar tenang makannya, karena puasanya itu benar-benar menikmati banget gitu ya. Dan si kakak juga ngambil piring karena tadi kelupaan. Dan untuk si kakak mah untuk yang manis-manisnya itu makannya cuma sedikit ya, karena lapar katanya, pengen makan dulu. Kalau saya mah pengen yang manis-manis aja karena bener-bener seger banget gitu ya pas makan yang manis-manis. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah dikasih kenikmatan sama Allah ya teman-teman. Pertama bisa berkumpul sama keluarga walaupun berbukanya itu menu yang sederhana seperti ini. Yang kedua sudah dikasih kesehatan, sehat lahir batin ya teman-teman, dan juga insya Allah anak-anak yang soleh ya teman-teman. Nah, di sini alhamdulillah kalau puasanya itu si kakak si ade pada full, dan mohon maaf apabila setelan Pak suami itu kurang sopan ya, karena tadi itu Pak suami lagi ada pekerjaan di luar. Setelah sholat asar Pak suami itu bekerja ya teman-teman di pinggiran rumah, jadi dekat rumah gitu ya, pas gang itu antara mamah dan juga saya.
Jadi Pak suami ada pekerjaan di sana. Nah setelah maghrib di sini Pak suami lanjut aja untuk berbuka dan belum sholat maghrib ya teman-teman, karena kata Pak suami nanggung mau buka dulu, setelah berbuka minum yang manis-manis baru deh Pak suami mau ambil sholat maghrib. Dan anak-anak ini tuh mulai untuk makan ya teman-teman, apalagi si Ade dan si kakak, masya Allah katanya lapar banget. Dan si Ade tuh paling suka dengan sambal, dia itu bener-bener paling suka dengan sambal. Kalau ada sambal makannya itu benar-benar lahap banget dan juga besar banget. Dan di sini saya sangat senang karena masakan saya itu dimakan ya teman-teman sama keluarga saya, walaupun masakannya itu masakan yang sangat sederhana sekali ya teman-teman. Dan di sini tuh saya suka masak stok yang ada di dapur dan juga belanja sesuai kemampuan ya teman-teman. Karena bisa saja sih untuk belanja itu sekaligus ya teman-teman, yang gimana-gimana tapi nantinya itu nggak ada untuk kedepannya gitulah ya. Maka dari itu di sini saya bagi-bagi aja. Pokoknya sesuai kemampuan, sesuai selera dan juga sesuai budget ya. Karena untuk bulan puasa Pak suami itu nggak langsung kerja ya teman-teman, maka dari itu saya harus bisa membagi-bagi untuk bekal di rumah selama Pak suami ada di rumah gitu ya. Karena bulan Ramadan itu belanjanya itu double sih menurut saya, untuk berbuka, sahur dan juga takjil. Karena untuk takjil saya itu suka bikin sendiri ya teman-teman, karena kalau beli itu tuh lebih double dalam budgetnya. Kalau untuk bikin sendiri insya Allah puas ya teman-teman dalam memakannya, dan juga budgetnya juga agak hemat. Walaupun budgetnya itu hemat ya teman-teman, tapi di sini tuh kalau mau makan takjil insya Allah puas ya teman-teman. Yang pertama sesuai selera kita, yang keduanya itu benar-benar dibikin enak gitu ya untuk takjilnya. Bukan berarti kalau beli takjil itu nggak enak, tapi di sini budgetnya yang lumayan. Untuk takjil satu orang misalnya kalau beli 10.000 dikali 4 itu tuh benar-benar 40.000 ya teman-teman. Nah kalau bikin sendiri itu tuh insya Allah budgetnya agak berkurang dan makannya pun sepuasnya. Bukannya di sini saya itu perhitungan ya teman-teman, tapi wajib banget dihitung-hitung dikarenakan bukan apa-apa. Kalau sudah berkeluarga seperti ini, bekal itu harus cukup ya teman-teman, bahkan harus lebih ya teman-teman, karena bukan apa-apa, takutnya nanti ada yang kurang atau gimana. Ya karena untuk bulan puasa seperti ini nggak ada yang bisa diduga-duga ya teman-teman. Pokoknya semampunya kita sebagai ibu rumah tangga aja untuk mengolah keuangan ya teman-teman, karena setiap keuangan setiap keluarga itu berbeda-beda menurut saya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang sederhana. Nah saya kembali lagi ke sana gitu ya. Jadi saya memasak sesuai kemampuan keuangan keluarga saya aja ya teman-teman. Jadi mohon maaf apabila pas setiap masakannya itu nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang wah-wah. Mungkin bisa aja sih seperti itu, tapi sesekali aja ya teman-teman. Dan di sini saya benar-benar harus bisa mengatur keuangan agar keluarga saya itu tercukupi. Untuk apa? Karena sesuatu yang diusahakan untuk keluarga insya Allah berkah ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan rezeki saya dan keluarga saya semakin berlimpah. Oke teman-teman, di sini tuh kami sekeluarga masih menikmati berbuka puasa ya teman-teman. Ada yang udah sholat maghrib, ada yang belum. Nah di sini tuh Pak suami mau ngambil untuk sholat maghrib dulu. Saya dan si kakak insya Allah nyusul ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.